Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Hanya ada dua orang di ruangan itu, Chu Feng dan Presiden Kamar Dagang Prajurit. Apakah nyaman untuk berbicara sekarang? Tanya Presiden Kamar Dagang Prajurit. Apa katamu? Chu Feng bingung. Tentu saja itu hubunganmu dengan wanita gila ini, kata Presiden Kamar Dagang Prajurit. Jadi, Chu Feng memberitahu Presiden Kamar Dagang Prajurit bagaimana dia bertemu wanita gila itu. Tapi dia menyembunyikan peran ayahnya. Itu saja, tanya Presiden Kamar Dagang Prajurit. Ya, itu dia, mungkin senior ini melihat potensiku, jadi itu sebabnya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Itu mungkin saja terjadi pada orang lain, tapi dia pasti tidak akan melakukannya. Lupakan saja, lupakan masalah ini. Tingkah laku wanita gila itu awalnya sulit dipahami orang awam. Ceritakan kepada kami tentang tanah suci keberuntungan, kata Presiden Kamar Dagang Prajurit. Saya tidak akan pergi ke tanah suci keberuntungan. Tidak pergi. Presiden Kamar Dagang Prajurit sedikit terkejut, dan segera berkata, memang tidak nyaman bagi orang-orang dari Kamar Dagang Prajurit saya untuk muncul. Tetapi jika Anda ingin bertarung, saya sebenarnya dapat menemukannya cara untuk mempekerjakan beberapa orang untukmu. Hanya saja kamu telah memprovokasi Istana Suci Tujuh Alam, dan sekarang kamu menghadapi sekte penjara. Mungkin tidak banyak orang yang mau membantu. Mendengar ini, Chu Feng sedikit terharu. Seperti yang dikatakan Presiden Kamar Dagang Prajurit, tidak banyak orang yang berani membantu Chu Feng sekarang, jadi ditakdirkan untuk menghabiskan banyak uang untuk menemukan orang seperti itu. Presiden Kamar Dagang Prajurit siap mengeluarkan banyak uang untuk membantu Chu Feng. Chu Feng kemudian juga menceritakan secara detail tentang alam suci keberuntungan. Wajar saja, dia pun mengutarakan keputusannya untuk tidak berangkat. Jika itu masalahnya, sebaiknya jangan pergi. Ambil ini. Presiden Kamar Dagang Prajurit melemparkan tas Qian Kun ke Chu Feng. Ada banyak sumber daya budidaya di antara mereka. Itu tidak lebih lemah dari apa yang diberikan oleh pemimpin klan Naga Totem, dan bahkan kualitasnya lebih tinggi. Senior, saat Chu Feng hendak berbicara, Presiden Kamar Dagang Prajurit menyela dia, saya telah mempersiapkan ini sejak lama, dan saya baru saja menggabungkan semuanya beberapa waktu yang lalu. Jangan ucapkan terima kasih. Ini bukan untuk apa-apa. Saya akan berjanji di masa depan, ingatlah untuk membayar saya kembali. Pasti. Meskipun, setelah mendapatkan sumber daya dari pemimpin klan Naga Totem, Chu Feng memiliki kepercayaan diri untuk menerobos dewa sejati tingkat pertama. Dan berdasarkan permintaan Chu Feng akan sumber daya pelatihan ini tidak dapat memungkinkan Chu Feng melangkah lebih jauh. Tapi setidaknya itu bisa menjadi landasan. Kemudian, Presiden Kamar Dagang Prajurit memberi Chu Feng tempat untuk mundur. Tapi Chu Feng mundur dan tidak mencoba menerobos dewa sejati kelas 1. Bukannya saya tidak mau, hanya saja waktunya belum tepat. Kali ini kesengsaraan guntur ilahi lebih sulit, dan Chu Feng membutuhkan waktu untuk menerobos. Jadi Chu Feng mulai mempelajari isi kompas di balik puncak tanah suci keberuntungan. Mari kita lihat apakah kita dapat memperoleh wawasan lebih lanjut tentang tanah suci keberuntungan dari sana. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang kuat dari Sekte Neraka berkumpul di sini, di lokasi tanah suci keberuntungan. Di aula tersembunyi di langit berbintang, Baili Zilin sedang duduk bersila. Saat ini, luka-lukanya pada dasarnya telah pulih. Ia sedang berkonsentrasi berlatih, namun yang ia latih bukanlah metode pencak silat, melainkan teknik penghalang. Dia berlatih dengan sangat serius, dan dia tidak membuka matanya sampai dia melihat Jimo Qianzu muncul di sini. Paman Qianzu, apa yang dikatakan sekte kuno itu? Baili Zilin bertanya dengan prihatin. Ternyata agar berhasil dalam tantangan tersebut, mereka meminta bantuan orang-orang dari sekte kuno. Sekte kuno dan sekte baru selalu berselisih, dan dia juga khawatir dengan penolakan sekte kuno tersebut. Yun Hao berkata bahwa sekte kuno dapat membantu kami, tapi kamu harus meminta maaf dengan serius atas masalah Wang Qiang. Oke, kata Baili Zilin. Bahkan Jimo Qianzu sedikit terkejut dengan respon cepatnya. Namun kemudian dia juga menunjukkan senyuman bahagia. Menurutnya, sikap Baili Zilin bisa dikatakan sebagai pertumbuhan. Lagi pula, Anda bisa membedakan mana yang lebih penting. Apakah ada berita tentang Jie Mubai?
Dia memintaku untuk berlatih, dan aku hampir menguasainya. Tapi saya tidak tahu apa efek spesifiknya. Bailey Zilin bertanya lagi. Sejak transformasi lengkap alam suci keberuntungan Qi, Jie Mubai hanya muncul sekali, menyuruhnya untuk menguasai teknik penghalang ini. Kemudian dia pergi, mengatakan bahwa dia ingin melihat lebih dekat tanah suci keberuntungan, agar dapat memanfaatkan tantangan yang ada di depan. Jie Mubai, ada kabar baik. Dia mengatakan bahwa dia telah mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan tidak perlu menghentikan klan Naga Totem. Bahkan jika klan Naga Totem datang untuk membantu Chu Feng, dia dapat memastikan bahwa kamu berhasil dalam tantangan ini. Oh, kamu sangat percaya diri. Sepertinya kamu telah membuat terobosan besar. Bailey Zilin juga menunjukkan senyuman percaya diri. Ya, tapi saya belum mengatakan secara pasti apa yang telah dia kuasai. Tapi melihat sekarang, semuanya berada di bawah kendalinya, kata Jimo Qianzu. Mendengar ini, Bailey Zilin tersenyum lebih lebar. Dia memiliki beberapa keraguan tentang Jie Mubai sebelumnya, tetapi setelah apa yang terjadi sebelum alam suci keberuntungan Qi, dia sudah mengenali kekuatan Jie Mubai. Jadi, meski dia penuh percaya diri, dia juga memiliki sedikit kekhawatiran dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Chu Feng, kamu harus datang. Pada saat yang sama, sejumlah besar orang berkumpul di suatu tempat di dunia seni bela diri yang luas. Orang-orang dan kuda-kuda ini mengelilingi sebuah rumah kayu kecil. Plakat di rumah kayu itu bertuliskan, Paviliun Long Qi di atasnya. Orang-orang ini semuanya adalah anggota klan Long Qi. Long Mochuan dan Long Moxiao keduanya ada di sini. Tentu saja, itu termasuk Long Mucheng. Klan Nafas Naga ditangkap ke dalam ruang penghalang oleh seorang wanita misterius dan kuat. Ruang penghalang itu adalah salah satu wilayah Kaisar Roh Dunia Qin Jiu. Wanita itu ingin klan Nafas Naga menggunakan kekuatan Nafas Naga mereka untuk memulihkan wilayah Kaisar Roh Dunia. Sebelum diperbaiki, tidak mungkin meninggalkan ruang ajaib. Biasanya, dibutuhkan setidaknya 30.000 tahun bagi mereka untuk memperbaiki wilayah tersebut. Kemudian, Chu Feng secara tidak sengaja memasukinya dan menemukan cara untuk mempercepat perbaikan melalui formasi yang ditinggalkan oleh Qin Jiu. Menurut Chu Feng, bisa selesai dalam waktu kurang dari setahun jika cepat. Awalnya mereka tidak mempercayainya, tetapi kemudian Chu Feng memverifikasi bahwa metodenya benar-benar efektif. Jadi, mereka mengikuti metode Chu Feng untuk memperbaikinya. Beberapa waktu lalu, mereka akhirnya memulihkan wilayah Qin Jiu dan mampu keluar dari masalah. Setelah keluar, mereka langsung pergi mengumpulkan informasi, ingin mengetahui struktur dan perubahan dunia persilatan saat ini. Tentu saja, mereka dengan cepat mengetahui tentang tanah suci keberuntungan. Apakah berita ini benar? Long Mucheng bertanya. Itu benar, ini telah menjadi topik hangat sekarang. Banyak orang telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Jawab seorang tetua. Semuanya, jika saya memberi perintah kepada klan Long Qi kita untuk membantu Chu Feng, apakah ada yang akan menolak? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terdiam. Tapi apakah ada yang bersedia? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Hampir semua orang mengingat bantuan Chu Feng kepada mereka. Saat ini, semua anggota klan Nafas Naga bersedia membantu Chu Feng. Long Mucheng tidak terkejut dengan pemandangan ini, jadi dia berdiri sambil tersenyum. Dalam hal ini, pembukaan museum ditunda. Ayo pergi ke tanah suci keberuntungan di Bloodline Tianhe. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.